Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi pola tari. Nah, kali ini pembelajaran pada subtema 2, pembelajaran 2 dan 5. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan mengamati video praktik tari, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan tari yang diiringi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung dengan mandiri dan percaya diri. Apakah kalian masih ingat dengan materi pola lantai? Dapatkah kalian menyebutkan macam-macam pola lantai? Yuk bersama-sama kita sebutkan. Yang pertama, pola lantai garis lurus berbentuk vertikal. Yang kedua, pola lantai garis lurus berbentuk horizontal. Ketiga, pola garis lurus berbentuk diagonal. Dan pola lengkung berbentuk melingkar. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan praktek nih. Praktek tari yang diiringi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Tolong kalian simak ya materi dan gerakan yang akan Ibu berikan setelah ini. Marilah kita simak pembelajaran berikut. Persatuan dapat terwujud karena adanya kerjasama. Kerjasama di dalam tari dapat dilakukan pada tari berkelompok, sehingga menghasilkan gerakan tari yang serentak dan indah. Tari kelompok adalah bentuk tarian yang dibawakan oleh 3 orang atau lebih penari. Gerakan tarian dalam tari kelompok harus kompak dan serempak, agar dalam pembentukan formasi memiliki komposisi yang baik dan seimbang. Pada pelajaran kali ini, kita akan memeragakan tari kelompok yang sederhana dengan mengaplikasikan pola lantai yang telah kalian pelajari sebelumnya. Tarian ini dibawakan oleh 10 orang. Lagu yang akan digunakan sebagai pengiring tarian adalah lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Kalian masih ingat kan lagu ini? Untuk mengingatnya kembali, marilah kita menyanyikannya bersama-sama. 1, 2, 3. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ya, masih ingat kan lagu ini? Gerakan ragam pertama yang akan dilakukan oleh peserta tarian adalah, nah seperti ini. Kalian perhatikan posisi awal ketika menyanyikan naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Nah, gerakannya berbeda-beda ya. Uraian gerakan yang pertama, masing-masing dalam posisi awal, yaitu berdiri tegak dengan pandangan lurus ke depan, tangan lurus di samping badan. Gerakan kedua, kaki kiri diangkat, sedangkan kaki kanan jingkat atau jinjit, lalu kaki kiri melangkah ke depan dan kaki kanan turun atau tidak jinjit. Yang ketiga, kaki kanan diangkat, sedangkan kaki kiri jingkat atau jinjit, lalu kaki kanan melangkah ke depan dan kaki kiri turun. Ibu memberikan contoh gerakannya. Nah, posisi awal, berdiri tegak dengan pandangan lurus ke depan, tangan lurus di samping badan.
Kaki kiri diangkat sedangkan kaki kanan jingkat. Lalu kaki kiri melangkah ke depan dan kaki kanan turun atau tidak jinjit. Gerakan ketiga, kaki kanan diangkat sedangkan kaki kiri jingkat. Lalu kaki kanan melangkah ke depan dan kaki kiri turun. Pola lantai yang digunakan pada ragam 1 adalah kelompok tari pada awalnya membentuk pola lantai berbaris dua-dua atau pola lantai garis lurus. Lalu berubah menjadi formasi lingkaran. Gerakan ragam kedua. Perhatikan, sama dengan gerakan ragam pertama namun tidak ada posisi awalnya. Nah, perhatikan ya. Gerakan kata-kata naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Nah, ini gerakannya juga berbeda setiap lagunya. Nah, uraian gerakannya yang pertama kaki kiri diangkat dan kaki kanan jingkat atau jinjit, lalu kaki kiri diturunkan kembali. 2. Kaki kanan diangkat dan kaki kiri jingkat atau jinjit, lalu kaki kanan diturunkan kembali. Ketiga, nah saat menyanyikan lirik sekali, sikap badan berdiri tegak dengan tangan lurus di samping, pandangan lurus ke depan. Nah, Ibu memberikan contoh gerakannya. Gerakan ragam 2 sama seperti gerakan ragam pertama. Uraian gerakan 1. Kaki kiri diangkat sedangkan Kaki kiri diangkat dan kaki kanan jingkat, lalu kaki kiri diturunkan kembali. Lalu kaki kanan diangkat dan kaki kiri jingkat, lalu kaki kanan diturunkan kembali. lalu kaki kanan melangkah, kaki kiri turun dari jingkat. Saat menyanyikan lirik sekali, nah pada posisi tegak, tangan lurus di samping badan. Pola lantai yang digunakan pada ragam 2 yaitu dari pola lantai berbentuk lingkaran, nah berubah menjadi pola lantai formasi trapesium atau pola lantai garis lurus berbentuk diagonal. Gerakan ragam ketiga. Berbeda dengan dengan gerakan ragam pertama dan kedua. Perhatikan. Pada lirik kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Uraian gerakannya yang pertama, kaki kanan melangkah, tangan kiri di pinggang. Tangan kanan diletakkan di atas kepala dengan pandangan ke samping kiri. 2. Kaki kiri melangkah, tangan kanan di pinggang, tangan kiri diletakkan di atas kepala dengan pandangan ke samping kanan. Yang ketiga, saat menyanyikan lirik cemara, kembali ke posisi awal, ini adalah sikap badan berdiri tegak dengan pandangan lurus ke depan, tangan lurus di samping badan. Kaki kiri melangkah, tangan kiri di pinggang, tangan kanan diletakkan di atas kepala dengan pandangan ke samping kiri. Gerakan kedua, kaki kiri melangkah, tangan kanan di pinggang, tangan kiri diletakkan di atas kepala dengan pandangan ke samping kanan. 3. Saat menyanyikan lirik cemara, kembali ke posisi awal, yaitu sikap badan berdiri tegak dengan pandangan lurus ke depan, tangan lurus di samping badan.
Pada pola lantai ragam 3, nah yang digunakan adalah dari pola lantai formasi trapesium kembali menjadi pola lantai berbaris dua-dua atau pola lantai garis lurus berbentuk. Ini adalah contoh tari Malulo, tari yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. Tarian Malulo atau Lulo dari bahasa Tolaki, Molulo, merupakan salah satu jenis kesenian tari tradisional dari daerah Sulawesi Tenggara. Di Kendari, Sulawesi Tenggara terdapat beberapa suku. Tarian ini merupakan tarian yang masih sering dilakukan oleh suku Tolaki, salah satu suku di Sulawesi Tenggara. Pada zaman dahulu, tarian ini dilakukan pada upacara-upacara adat, setelah pernikahan, pesta panen raya, dan upacara pelantikan raja yang diiringi oleh alat musik pukul, yaitu gong. Gong yang digunakan biasanya terdiri dari dua macam yang berbeda ukuran dan jenis suara. Tarian Lulo adalah tarian persahabatan. Tarian ini biasanya ditujukan kepada muda-mudi suku Tolaki sebagai ajang perkenalan dan mempererat tali persaudaraan. Tarian ini dilakukan dengan posisi saling bergandengan tangan dan membentuk sebuah lingkaran. Sambil bergandengan tangan, peserta tari akan menari sambil mengikuti irama gong. Peserta tarian ini tidak dibatasi oleh usia maupun golongan. Siapa saja boleh turut serta dalam tarian Lulo. Orang kaya, miskin, tua, muda boleh ikut serta dalam tarian ini. Bahkan orang yang bukan berasal dari suku Tolaki atau dari negara lain pun bisa bergabung dalam tarian ini. Hal lain yang perlu diperhatikan saat menarikan tarian ini adalah posisi tangan saat bergandengan tangan. Untuk pria, posisi telapak tangan di bawah menopang tangan wanita. Posisi tangan ini merupakan simbolisasi dari kedudukan, peran, serta etika pria dan wanita dalam kehidupan. Namun, yang terpenting dari semua itu adalah arti dari tarian Lulo sendiri. Tarian ini mencerminkan bahwa masyarakat Tolaki adalah masyarakat yang cinta damai dan mengutamakan persahabatan dan persatuan dalam menjalani kehidupannya. Seperti filosofi masyarakat Tolaki yang diungkapkan dalam bentuk pepatah. Sama turu, medulu, rongga, mepo, koaso. Yang berarti masyarakat Tolaki dalam menjalani perannya masing-masing selalu bersatu, bekerja sama, saling menolong dan bantu-membantu. Ini adalah contoh dari tari Malulo. Silakan kalian menyaksikan. Ya, itu ya contoh dari tari Malulo. Tugas kalian di rumah adalah setelah kalian melihat praktek tari tadi yang telah Ibu contohkan, nah kalian melakukannya di rumah, yaitu kalian menari dengan diiringi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Kalian memvideokan tarian tersebut dan menguploadnya ke Google Classroom. Hal yang Ibu nilai, yang pertama gerakan tubuh, yang kedua ekspresi penari. Baiklah anak-anak,
Selamat mencobanya di rumah. Ibu akan mencontohkan gerakan yang akan kalian praktekkan di rumah. Kalian perhatikan ya, dan jangan lupa lakukan gerakan dengan diiringi nyanyian. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Seperti itu ya. Bagaimana anak-anak dengan materi dan praktek yang telah Ibu berikan? Cukup mudah bukan? Nah, tugas kalian adalah praktekkan gerakan yang telah Ibu contohkan tadi. Kalian melakukannya di rumah, lalu kalian memvideokan gerakan tersebut. Tapi jangan lupa ya, kalian lakukan gerakannya sambil bernyanyi naik-naik ke puncak gunung. Kalian dapat meminta bantuan keluarga di rumah untuk memvideokannya. Video tersebut kalian kirimkan atau kalian upload ke Google Classroom SBDP. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini dan kalian dapat melakukan praktek dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.